Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi parallel simulation ini Anda diberikan data ya, contohnya seperti ini, kemudian diminta untuk menghasilkan rekap ya, rekap dari data tersebut ya. Data ini berisi misalnya penggunaan atau ini ya, transaksi ya, transaksi penjualan barang hasil bumi ini ya. Hasil bumi, ubi merah, kedelai kecil gitu ya. Sesuai tanggal transaksinya masing-masing ya. Nah, transaksi di hari tertentu itu kan bisa berulang ya di hari yang lain ya dengan jumlah yang berbeda. Yaitu misalnya ubi merah ini dibeli di 2 Januari dan juga dibeli di 8 Januari ya. Kemudian kedelai kecil dibeli di 2 Januari juga di 12 Januari. Nah, kemudian jika kita ingin merekap ya berapa ubi merah yang telah dijual ya selama periode transaksi tertentu ya. Ini kebetulan sedikit ya, mungkin secara manual juga kita bisa memperoleh data rekapnya ini. Misalnya ubi merah kan tinggal kita jumlahkan nih, 9 ditambah 60, berarti 69, tidak ada lagi kan ubi merah, nah, jadi 69 untuk ubi merah. Kedelai kecil juga 33 plus, nah ini plus 6, 39 gitu. Manual juga mudah kalau datanya sedikit gitu. Tapi kita asumsikan kalau data besar ya dengan cara manual kan pasti akan berat gitu. Nah, kita diberikan kalau dengan fasilitas yang ada di Excel ini kita bisa otomatis melakukan rekap ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan diminta melakukan simulasi paralel ya. Jadi simulasi seperti nanti seperti yang sudah dilakukan gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pertama menggunakan consolidate. Di slide yang pertama dijelaskan ini tadi 021 ini menggunakan consolidate. Nanti ada cara kedua yaitu menggunakan ini sum if ya. Jadi sama nanti juga hasilnya seperti consolidate tadi ya. Caranya juga dijelaskan di situ. Terus yang slide ketiga dengan menggunakan pivot table. Nah, di video saya juga sudah dijelaskan ya dan disebutkan sebetulnya ini gampang yang paling powerful sebetulnya dengan pivot table. Tapi tidak masalah kita pakai dari consolidate ya. Kemudian dengan sum if dan dengan pivot table semuanya kita pahami itu lebih baik lagi sehingga kita bisa menggunakannya pada saat yang tepat. Nah, saya mungkin di sini akan menyampaikan dengan consolidate ya. Di sini misalnya saya masuk ke data, kemudian pilih ada consolidate ini ya. Nah, consolidate ini yang diperlukan adalah referensinya. Referensinya kita ambil di data penjualan ini kan. Kita ambil dari yang akan kita rekap aja ya. Barang dan kuantitasnya. Oke, nah kemudian add-nya yang data penjualan ini ya ditambahkan, kita ambil terus kemudian masukkan ke bawah ya, di add. Nah, ini top row akan kita ambil di sini nanti ya. Kemudian left column akan menjadi tetap akan kita pakai sebagai data yang akan direkap. Nah, kita klik OK saja. Nah, sudah ada hasilnya. Hasilnya merekap barang yang ditransaksikan ya. Tadi sudah secara manual kita ketahui ubi merah 69, kedelai kecil 78 ya. Dan yang lain pastinya sama ya. Kalau kita jumlah mau ngecek yang gampang ya dengan di sum aja nih ke atas. 507 kan? Ini jumlahnya juga harus 507 ya untuk mengetahui bahwa rekapnya benar gitu ya. Kita enter, nah 507 juga kan.
Nah, kemudian tapi di sini juga ditambahkan ada laporan penjualan per produk ya. Ini kan yang harus kita simulasikan katanya ya. Jadi ini ya bisa di-copy aja juga dari sumber yang diminta disimulasikan ini dan kemudian kita paste di sini. Laporan penjualan per produk ya. Di merge. Nah, ini cara pertama ya. Gampang ya untuk menggabungkan, merekap ya data transaksi ini. Nah, dua cara lainnya silakan dikerjakan oleh teman-teman ya, dan sudah saya jelaskan di YouTube ya, nanti saya share juga di link ya untuk sum if dan pivot table. Nah, untuk menambahkan materi teman-teman ya, selain yang sudah ada di YouTube yang jadi materi kita ya, saya kira juga teman-teman perlu juga dapat yang teknikal nih. Yang teknikal adalah di ujian kemarin saya rasakan kalau sekedar saya kasih yang ada di di baterai yang diberikan oleh Dosko, ternyata tapi di pelaksanaan ujian ada banyak lagi kemampuan yang harus Anda miliki gitu ya, maupun ada yang harus Anda miliki, atau juga bisa menjadi alternatif ya dari yang sudah diberikan itu ya. Nah, dalam hal ini saya sudah berikan ke teman-teman kan ada kertas kerja Excel ya. Nah, saya sudah siapkan sebetulnya kertas kerja Excel ini diapakan gitu. Tapi ini belum selesai ya. Nah, kira-kira kita sambil buat aja dulu ya untuk apa yang harus dilakukannya ini. Jadi berdasarkan dataset yang diberikan ya, lakukan langkah-langkah berikut. Jadi pertama temukan menu sort. Jadi mending saya mulai dari basic saja. Jadi menu sort itu bisa dilihat di home sini ya. Di home di kanan. Nah ini tapi karena saya bikin buka minimize ya, jadi tidak kelihatan. Di ribbon-nya. Jadi kalau kita klik home, ada keluar ribbon. Nah di sini ada sort and filter ya. Jadi kita bisa ambil di pojok kanan ini. Nah, karena menu home itu sebetulnya untuk menu yang lain ya, yang umum ya, dia ditambahkan saja menu ininya, menu filternya gitu ya. Nah, yang pasti sort filter itu akan jadi prioritas itu di ribbon data ini ya. Kalau kita klik data, nah akan keluar sort itu langsung di bawah data ini malah ya. Di samping yang lain-lainnya dalam rangka pengolahan data. Jadi sama ini dengan yang ada di home di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana kita gunakan ya? Jadi kita coba gunakan melakukan sort ya dengan cost of product ini ya, terhadap cost of product ini. Jadi bisa teman-teman saya kira udah pada tahu lah ya caranya. Kita klik sort ya. Jadi kalau kita klik di ZA berarti nah ini kan ke blok semua tuh ya. Barusan kan ke blok semua baru kemudian di sort ya. ZA itu berarti AZ itu A itu yang yang kecil lah gitu ya. Kalau nomor gitu ya. Kalau teks A itu mulai dari huruf A gitu ya. Tapi kalau nomor, kalau kita pakai A to Z, berarti dari yang kecil ke besar. Z itu besar gitu ya. Nah, tapi kalau kita sortnya bukan dengan ZA ya, yang kalau dengan ZA ini tadi hasilnya adalah yang besar di atas kan ya. 3.000 baru 2.967 dan seterusnya. Tapi kalau kita sortnya sekarang cost of product kita data lagi masuk, kita sortnya A to Z ya. Nah, jadi otomatis yang dilakukan oleh Excel adalah yang kecil dulu ya di atas ya, baru ini. Ini sort AZ ZA ya. Untuk lanjutannya silakan ikuti di video berikut.